Media mainstream di Indonesia itu sering memberitakan sesuatu yang sesuai dengan keinginan masyarakat di Indonesia, keinginan netizen di Indonesia. Sehingga mereka ini sering sekali memblow up serangan-serangan dari Syiah Iran kepada Yahudi Israel. Dan ini sangat menguntungkan bagi media-media yang dimana mereka memang mencari target itu, target penonton itu atau pembaca itu di media website ataupun di YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Media-media mainstream di Indonesia yang menuliskan berita-berita yang seperti itu kebanyakan. Sehingga dengan berita-berita seperti itu seolah-olah Iran tengah memenangkan pertikaian dengan Israel. Padahal pada fakta yang sebenarnya lebih unggul Israel. Yang dimana di sini teman-teman, kalau kita menyaksikan, memang betul Netanyahu kemarin memberikan pernyataan di videonya, dia meminta bantuan kepada Amerika, dan Amerika dengan senang hati mengirimkan 2 pesawat tempurnya yang paling ditakuti, tidak bisa dideteksi oleh radar dan bahkan bisa membawa bahan peledak yang sangat luar biasa besar, dan itu pastinya membuat Iran ketar-ketir. Sehingga Khomeini pun memberikan statement. Mereka menginginkan negara Islam ini bersatu untuk berperang. Hasut, ya, menghasut. Begitulah ketika mereka ini terpojok, teman-teman. Di Israel sana, serangan-serangan rudal yang dikirim oleh Iran itu hanya mengenai fasilitas-fasilitas umum yang mungkin bagi orang Indonesia, hebat, Iran telah menyerang Israel dan begini-begitu, lihat ada berapa kehancuran. Dan akibat serangan dari Iran itu yang meninggal sampai video saya ini dibuat berapa? Segini cuma. Sedangkan serangan-serangan Israel kepada Iran jumlahnya jauh lebih besar. Jelas di situ. Dan serangan-serangan Israel ini lebih presisi daripada serangannya Iran, teman-teman. Yang dimana Iran ini ibarat melempar petasan dan matanya tertutup, dilempar begitu, terlempar, akhirnya ya yang kena random. Tapi kalau serangan dari Israel, mereka serangannya presisi, sehingga yang kena ya seperti para pemimpin Garda Revolusi Iran dan beberapa orang penting lainnya. Nah, di sini sudah menyatakan bahwa kekalahan Iran sudah ada di depan matanya. Itulah kenapa sekarang Iran atau Khomeini tengah mengemis bantuan kepada negara-negara muslim lainnya. Dia mau berpura-pura, teman-teman, menjadi muslim. Sedangkan dia lupa dengan perbuatan tangannya sendiri yang terlaknat, terkutuk, jahat, bengis, tidak punya hati nurani, kejam kepada umat muslim Sunni di Irak, di Lebanon. Bahkan dia melakukan genosida besar-besaran yang menewaskan jutaan umat muslim Sunni di Suriah. Bashar Assad, Hizbus Syaiton dengan milisi Iran, Garda Revolusi Iran melakukan serangan maut yang menewaskan jutaan umat, membakar umat muslim Sunni hidup-hidup di Suriah sana. Kalau kalian selama ini memikirkan atau menganggap kejam genosida yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina, kalian perlu memikirkan genosida yang dilakukan oleh Bashar Assad, Hizbus Syaiton, Garda Revolusi Iran, yang dimana semua ini atas perintah Khomeini dengan senjata-senjata berat mereka, dengan rudal-rudal mereka, dengan tangan-tangan mereka membakar hidup-hidup muslim Sunni di Suriah, membombardir, menembak-nembaki orang-orang Islam Sunni di Suriah sana. Bahkan yang tak kalah hebatnya, ketika mereka ini berkuasa, orang-orang Bashar Assad menyuruh, memerintahkan muslim-muslim Sunni yang ada di Suriah untuk nyembah foto mereka, sebagaimana kebiasaan mereka nyembah-nyembah kuburan yang dimana terletak foto imam-imam mereka. Foto Khomeini disembah. Kebiasaan mereka. Ini ingin mereka ajarkan kepada muslim-muslim Sunni. Bahkan kejahatan mereka ini memaksa muslim Sunni di Suriah untuk baiat kepada Syiah, dipaksa untuk masuk Syiah yang tidak mau dibunuh. Siapa yang mau menutupi berita ini? Siapa yang mengungkap berita ini? Jurnalis yang katanya netral kemarin ketika bertemu saya, kapan dia pernah memberitakan tentang berita seperti ini? Kapan dia mau memberitakan hal-hal yang seperti ini kepada publik? Ketika saya tanyakan kalau memang tempat ini, saya tunjuk kepada Hussein Gaza ketika saya bertemu dengan beliau. Saya tunjuk kalau memang tempat ini berbicara tentang kemanusiaan, bagaimana yang dilakukan oleh Hasan Nasrul Syaiton di Suriah. Ya, kan dia datang
ketika Hasan Nasrul Syaitan itu meninggal, dia datang, Sayyid katanya, dan menyebutnya syahid. Oh, dia juga membawakan, orang Hama pun, petinggi-petinggi Hama menyebut Hasan Nasrul Syaitan syahid. Ya iyalah, mereka memang bermakmum kepada orang-orang Syiah, jelas mengatakan syahid. Dan mereka juga menganggap Iran itu sebagai negara Islam. Ya jelas, arahnya sudah kemana akidahnya. Sehingga apa? Umat-umat muslim sekarang ini mau dialihkan, mau dibawa pemikirannya untuk menerima Syiah dengan sekonyong-konyong itu, tanpa melihat rekam jejak sejarah mereka yang sungguh-sungguh berdarah, kelam, dan jahat. Saya berbicara seperti ini karena di Indonesia mulai banyak orang memuja-muji Syiah, Iran. Ketahuilah teman-teman, saya memang di sini berbicara tentang Syiah. Karena apa? Syiah ini paling berbahaya. Musuh di dalam selimut lebih berbahaya daripada musuh yang ada di luar. Israel, ya, Yahudi, jelas kita memiliki akidah, pemahaman. Orang-orang Yahud misalkan, mereka ini jelas memang musuh kita kelak di akhir zaman. Tetapi Syiah Rafidah, musuh di dalam selimut, yang bisa menikam kita sebagaimana orang yang mereka puja-puji Abu Lu'lu'ah menikam Umar bin Khattab dari belakang dengan pisau. Dan pisaunya bukan pisau biasa, tapi pisau beracun, teman-teman. Abu Lu'lu'ah yang mereka puja-puji adalah pelaku pembunuhan Umar bin Khattab dengan pisau beracun. Apakah kalian masih belum berpikir? Ya, Syiah musuh di dalam selimut. Mereka mau menikam kita, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ustadz Firanda Andirja pernah menyatakan hal tersebut, teman-teman. Bahwa orang Syiah membunuh kita adalah ibadah, dan di samping ibadah, mereka juga bisa melakukan pembunuhan itu dengan cara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Mari kita berbicara tentang kemanusiaan. Ya, kalau mau berbicara kemanusiaan, mari. Bahwa apa yang dilakukan oleh Syiah Rafidah di Ardus Syam jauh lebih kejam daripada apa yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Jauh, gak ada apa-apanya, teman-teman. Bahkan bisa disebut penyebab kehancuran di Gaza sana dari ulah Iran. Ya, ada campur tangan Iran di situ yang kita tidak mengetahuinya. Dan satu hal lagi, teman-teman, kalau kita mau berbicara masalah strategi perang, ya jelas Iran meskipun memiliki, kalian kan puji-puji ya, Iran memiliki ya rudal hypersonic, rudal balastik dan lain sebagainya. Israel juga memiliki kekuatan yang lebih tajam daripada hal itu. Sehingga apa? Jumlah korban yang disebabkan oleh perang ini berbanding jomplang, teman-teman. Di media diberitakan Netanyahu mengemis-ngemis kepada Amerika untuk dibantu dalam peperangan. Khomeini juga seperti itu, mengemis-ngemis kepada negara muslim yang sama sekali sekarang tidak dianggap, tidak digubris. Dan saya pasti dibenci oleh pecinta Hama dan fanboynya Iran. Kita lihat saja di komentar di bawah. Pasti mereka akan kebakaran kumis dengan data fakta yang kita paparkan tadi. Ya, tidak mau mereka. Mereka maunya Israel dibombardir, sedangkan Irannya sendiri juga dibombardir. Yaitu balasan. Karena apa? Iran membombardir Irak. Houthi, tahu Houthi? Oh, gak tahu pastinya. Houthi pahlawan kan bagi kalian. Houthi membombardir di Yaman. Semua atas perintah Khomeini. Ya, Bashar Assad membombardir di Suriah. Hizbus Syaiton membombardir di Lebanon. Bagi-bagi tugas, teman-teman. Ya, itu hasilnya. Dan sekarang mereka tengah berseteru. Ya, namanya keluarga, namanya saudara. Ini kan Israel dengan Iran ini kan saudara. Ya, sesama saudara biasa ada perseteruan. Dan sekarang perseteruan itu sudah mulai masuk kepada inti perang, cakar-cakaran, saling bunuh-bunuhan. Ya sudah, kita lihat saja siapa yang akan hancur duluan. Kalau mengingat dan menimbang dari kekuatan militer serta kepresisian perang, yang unggul sekarang adalah Israel. Apalagi kalau kita mau berbicara perang singkat. Nah, perang singkat lebih presisi Israel. Tapi kalau perang panjang, bisa jadi Iran bisa menang. Karena Iran tengah mengatur strategi bagaimana agar mereka ini diakui Islam. Sehingga apa? Setelah mereka diakui Islam, banyak negara-negara muslim mengakui mereka. Ya kita cegah agar negara-negara muslim ini faham arah mereka ini mau bergerak kemana. Ya, Mas Heripras gak perlu berbicara masalah akidah, terus geopolitik, perang, belum nyampe. Kalian yang belum nyampe. Kalian paham apa tentang genosida Iran kepada Suriah? Coba kalian timbang, lebih kejam siapa? Syiah Iran dengan Yahudi Israel ketika menggenosida Ardus Syam. Yang satu di Palestina, yang satu lagi di Suriah. Lebih banyak siapa korbannya? Dihitung coba. Dan lebih kejam siapa caranya? Kalau kalian melihat dan menyaksikan edaran-edaran video yang tidak terpublik, kekejaman orang-orang Hama kepada warga Gaza, kalian akan menangis. Anak-anak kecil, remaja-remaja, kelaparan. Mereka mengambil makanan di camp-campnya Hama. Apa yang dilakukan oleh Hama? Ditendang, ditembaki, diseret, dipukul. Kalau kalian melihat, nangis kalian.